Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi kita membahas penamaan senyawa kimia. Kemarin saya sudah menjelaskan lewat grup ya, tapi mungkin masih pada bingung ya dengan penjelasan saya lewat note dan voice note dan gambar saja. Nah, saya akan menjelaskan tentang penamaan senyawa kimia lewat video ini. Nah, dulu kita sudah saya sudah menjelaskan tentang bagannya. Jadi kita sudah menjelaskan tentang penamaan senyawa ionik dan biner. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang penamaan ionik poliatomik gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa biner itu terdiri dari hanya dua unsur gitu ya. Jadi satunya logam dan satunya lagi non logam gitu ya. Nah, dan ini untuk penamaan yang memiliki penamaan kation yang memiliki lebih dari satu muatan. Nah, sekarang untuk penamaan senyawa ionik poliatom sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya kita harus tahu atau hafal ion-ionnya saja gitu ya. Kalau kemarin kan kita bisa lihat dari tabel periodik ya, golongan 1 pasti plus 1, golongan 2 pasti plus 2, dan seterusnya. Nah, sekarang kita harus hafal rumusnya, berikut muatannya berapa, dan nama senyawanya. Nah, di sini hanya satu senyawa ionik poliatom yang kation yang berupa kation, yaitu NH4+ saja. Nah, sisanya adalah anion atau ion negatif. Dan lihat di sini hanya OH- dan CH- saja yang belakangnya ida. Ini hidroksida, ini sianida gitu ya. Nah, selainnya adalah pakai at. Nah, itu namanya adalah ion oksi karena mengandung oksigen ya. Nah, di sini misalkan asetat, karbonat, bikarbonat, silikat. Nah, lihat ini ada nitrit dan nitrat. Nah, ini nitrit ini dan nitrat ini sejenis ya, sama-sama N dan O, tapi N di sini jumlah O-nya lebih banyak. Nah, biasanya kalau O-nya lebih banyak biasanya at belakangnya. Kalau yang O-nya lebih sedikit it gitu ya. Contohnya ini sulfat dan sulfit, SO3 dan SO4 itu jadi sulfit dan sulfat gitu ya. Atau PO3 dan PO4, fosfit dan fosfat gitu ya. ASO3 dan ASO4, arsenat dan arsenit dan arsenat. Nah, di sini Cl itu banyak sebenarnya di sini ya. Kalau mulai dari ClO- itu perklorid, hipoklorid. Kalau ClO2- klorid, ClO3- klorat, ClO4- perklorat. Nah, ini kalau kita ganti dengan golongan halogen, misalkan BrO2- itu bromid, BrO3- bromat, BrO4- perbromat. Kalau kita ganti dengan IO2- klorid, iodit, IO3- iodat, IO4- periodat gitu ya. Nah, ini permanganat dan manganat. Oh, ini beda ya. Nah, ini ada ClO4 dan ClO4 2- kromat dan ClO7 2- dikromat. Nah, ini nantinya harus hafal, walaupun nggak harus dihafalkan ya. Yang penting kita banyak latihan. Tapi kalau mau dihafalkan lebih bagus. Nah, sekarang kita contoh ya. Misalkan di sini Al2SiO3 2 kali. Kita ingat ya, Al itu aluminium, SiO3 tinggal lihat di tabel yang tadi, SiO3 itu adalah silikat. Berarti kita namakan saja aluminium silikat.
gitu ya. Terus contoh lagi SnSO3. Nah, SnSO3 itu Sn itu kita bisa lihat dari yang tabel sebelumnya. Sn itu bisa 2+, bisa 4+, berarti nanti harus pakai angka Romawi. Nah, tinggal kita lihat ini 2+ atau 4+. Nah, karena di sini SnSO3 pasangannya SO3 itu sulfit. Nah, berarti kalau SO3 nya 2- berarti Sn nya harus 2+, gitu ya. Berarti Sn di sini adalah timah. Sn itu timah ya. Timah 2 sulfit gitu ya, atau pakai bahasa Latinnya stano sulfit gitu ya. Contoh lagi, nah NH4 3 kali SO4. Nah, kita lihat NH4 itu, nah NH4 itu NH4 plus 1 dan tadi dan ASO4. Nah, ASO4 itu 3- arsenat gitu ya. Jadi kita bisa langsung namai amonium arsenat. Kita nggak usah pakai 3 ini ya, karena ini cuman untuk menyamakan muatan. Jadi amonium arsenat gitu ya, itu untuk penamaan. Sekarang bagaimana cara menuliskan rumus molekul dari namanya. Nah, kita coba amonium sulfida. Amonium berarti NH4 ya. Di sini kita sudah coba tadi, amonium itu NH4 dan muatannya plus amonium 4. Amonium NH4 plus gitu ya. Dan sulfida. Nah, ingat kalau misalkan kita lihat di tabel periodik, sulfida itu kalau belakangnya ida pasti biner ya. Nah, berarti ini dari sulfur dengan ida. Nah, S itu golongan 16, berarti S2-. Nah, berarti kalau kita gabungkan agar ini netral, NH4 itu kan plus, ini 2-, berarti NH4 nya harus 2 kali agar menjadi netral, sama-sama 2+ dan 2-. Jadi NH4 2 kali S gitu ya. Kita lanjut, raksa 1 klorat. Nah, berarti di sini raksa itu merkuro ya. Kalau raksa 1 berarti merkuro. Kita lihat ke belakang nih. Di sini merkuro raksa 1. Nah, tadi apa? Raksa 1 klorat. Klorat itu ClO3-, berarti Hg2 2+ dan ClO3-. Nah, berarti kita gabungkan menjadi ClO3-nya kita kali 2 gitu ya, karena agar muatannya sama 2+ dan 2-. Nah, menjadi Hg2 ClO3 2-. Nah, mungkin ada bertanya, kenapa kalau raksa 1 itu bukan muatannya 1, tapi kenapa Hg2 2+ bukan Hg+? Nah, memang ini kekhususan untuk Hg itu untuk Hg muatan 1 itu nggak bisa Hg+, tapi harus Hg2 2+, seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti pun di sini harus ditulisnya Hg2 ClO3 2 kali ya. 2 di sini nggak boleh disederhanakan. Dan contoh terakhir adalah rubidium permanganat. Nah, kita lihat di tabel periodik, rubidium itu Rb golongan 1, berarti dia akan Rb plus gitu ya. Dan kalau dilihat dari medan permanganat itu, kita bisa lihat di tabel yang sebelumnya. Nah, di sini permanganat itu MnO4- gitu ya. Nah, berarti Rb plus dan MnO4-. Nah, kita gabungkan menjadi
karena sudah sama-sama plus dan min ya, jadi ketika digabungkan bisa langsung netral, berarti namanya berarti rumus molekulnya adalah RbMnO4 seperti itu. Nah sekian, kalau ada yang tanyakan langsung ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.